Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran akuntansi perusahaan dagang. Di sini kita akan belajar mengenai metode persediaan stok barang. Dalam perusahaan dagang, persediaan merupakan aset lancar yang dibeli dari pemasok tanpa diolah terlebih dahulu. Persediaan memiliki peran penting karena mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan, penentuan harga pokok penjualan, serta laba yang diperoleh perusahaan. Mari kita masuk ke metode pencatatan persediaan. Dalam akuntansi terdapat dua jenis metode pencatatan persediaan, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama yaitu metode periodik. Metode ini, persediaan tidak dicatat setiap terjadi transaksi. Jumlah persediaan baru diketahui setelah dilakukan perhitungan fisik atau stok opname di akhir periode. Kelebihannya memudahkan diterapkan, cocok untuk usaha kecil, dan kekurangannya adalah tidak dapat mengetahui jumlah stok secara langsung. Yang kedua, ada metode perpetual. Di metode ini, setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat sehingga jumlah persediaan selalu diperbarui. Kelebihannya, informasi stok selalu tersedia, memudahkan pengawasan persediaan. Kekurangannya, memerlukan sistem pencatatan yang lebih lengkap. Selain metode pencatatan, terdapat metode untuk menentukan nilai persediaan dan HPP. Metode yang paling umum digunakan yaitu FIFO dan average atau rata-rata. Metode FIFO, first in first out, adalah metode yang menganggap barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama dijual. Contohnya, perusahaan membeli 100 unit seharga 10.000, lalu 100 unit lagi dengan harga 12.000. Dan jika terjual 120 unit, maka 100 unit pertama diambil dari pembelian pertama dan unit 20 sisanya dari pembelian kedua. Jadi FIFO berarti barang yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu. Kelebihan FIFO, barang lama lebih cepat terjual sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kadaluarsa. Kemudian, nilai persediaan akhir mendekati harga proses pasar saat ini, mudah dipahami dan diterapkan. Kekurangan dari first in first out ini adalah yang pertama, saat harga barang naik, laba terlihat lebih tinggi sehingga pajak yang dibayar juga bisa lebih besar. Lalu yang kedua, HPP bisa lebih rendah ketika harga pembelian meningkat. Metode average atau rata-rata adalah metode yang menghitung harga rata-rata dari seluruh barang yang tersedia. Contohnya, perusahaan membeli 100 unit seharga 10.000 dan 100 unit seharga 12.000. Harga rata-ratanya atau average-nya adalah 11.000 per unit. Jadi, semua barang yang dijual dan dihitung menggunakan harga barang 11.000 per unit. Jadi, average berarti semua barang menggunakan harga rata-rata. Kelebihan average yang pertama, perhitungan lebih stabil karena menggunakan harga rata-rata. Yang kedua, tidak terlalu dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga. Yang ketiga, cocok digunakan untuk barang yang berjumlah sangat banyak dan beragam. Kekurangan dari average ini, yang pertama yaitu harga pokok tidak menunjukkan harga pembelian yang sebenarnya. Perhitungan harus diperbaharui setiap ada pembelian baru. Dapat disimpulkan bahwa persediaan stok barang merupakan aset penting yang digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Dalam materi ini terdapat dua metode yaitu first in and first out, lalu average. Lalu kita masuk ke FIFO, menganggap barang yang lebih masuk dulu akan dijual lebih dulu, sedangkan average menggunakan harga rata-rata seluruh persediaan. Perbedaan utama keduanya terletak dari cara penghitungan HPP dan nilai persediaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih metode yang sesuai dengan kebutuhannya
dan menerapkannya secara konsisten agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Demikian penjelasan saya mengenai metode penilaian persediaan first in and first out dan average. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu memahami perbedaan kedua metode tersebut serta cara menghitung harga pokok penjualan dan nilai persediaan.